bisa didiamkan. Kita tidak bisa selamanya bersembunyi seperti ini terus. Belanda memang biadab, Kang. Bukan hanya Belanda saja yang biadab, Kang. Tetapi sebenarnya kita yang sudah terlalu jauh melakukan perlawanan terhadap Belanda. Hingga akhirnya, setiap ada tentara Belanda kita habisi. Belanda selalu membabi buta, membalas dengan menghabisi saudara-saudara kita yang ada di sekitar tempat penyergapan. Kamu ingin mengatakan bahwa perlawanan hantu maut justru membuat sengsara sanak saudara kita di rumah, begitu? Aku tidak mengatakan seperti itu, Kang. Aku hanya ingin mengatakan apa yang selama ini kita lakukan harus dipertimbangkan kembali, Kang. Mestinya kamu tidak bicara seperti itu. Itu sangat menyakitkan bagi kawan-kawan kita semua. Loh, aku tahu, Kang. Aku tahu apa yang kita lakukan selama ini adalah suatu pengorbanan yang sangat berat. Tapi apa arti sebuah pengorbanan, Kang? Apa arti sebuah perjuangan kalau pada akhirnya justru saudara-saudara kita sendiri yang menjadi korban, Kang? Lantas, menurutmu sebaiknya pasukan hantu maut ini dibubarkan? Ya, bukan dibubarkan seperti itu, Kang. Tapi kita harus menghitung dengan cermat setiap gerakan kita agar serangan balik tentara Belanda tidak menyasar rumah-rumah saudara kita, Kang. Kamu ingin serangan baris pendem kita tidak dilakukan di wilayah dalam Pucuk Kusuman, Kerkov, Pendopo Taman Siswa? Iya. Iya, Kang. Biar alasannya agar sanak saudara dan keluarga kita di rumah tidak menjadi sasaran Belanda. Itu yang aku inginkan. Ngawur saja, ngawur sampean. Orang-orang di wilayah kita sama saja dengan saudara kita. Mereka adalah warga Indonesia. Dalam sebuah perjuangan, semua adalah saudara, kecuali pengkhianat. Benar. Dan apa yang kita alami sekarang ini adalah ulah pengkhianat. Pengkhianat? Maksudnya? Ya, ada mata-mata yang sengaja menyusup di pasukan hantu maut. Mata-mata? Ya, mata-mata Belanda. Dia adalah salah satu pasukan hantu maut yang sengaja berpihak kepada Belanda demi mendapatkan keuntungan pribadi. Tuh, sampean kok bisa tahu bahwa pasukan hantu maut ini ada mata-mata? Loh, itu sangat gampang. Itu sangat mudah dibaca. Masih ingat? Ketika Mir Margono atau Garing seorang diri menghabisi dua tentara Belanda yang sedang patroli menggunakan sepeda di depan pendopo Taman Siswa. Saat itu Garing melemparkan palu yang tepat mengenai kepala salah satu dari tentara Belanda itu. Sedangkan tentara Belanda yang satunya berhasil melarikan diri ke markasnya. Malam itu juga, rumah Garing diberondong ratusan peluru. Nah, dari peristiwa itu saja, sudah bisa dibaca bahwa apa yang dilakukan Garing sudah sampai kepada telinga Belanda. Benar, Kang. Padahal kalau tidak ada yang memberi informasi, Belanda pasti tidak akan percaya kalau Garenglah yang menghabisi tentara-tentaranya. Mana mungkin pemuda yang bertubuh kecil, kerempeng, dengan kaki pincang mampu membunuh Belanda yang begitu besar dan kuat, Kang? Iya, dan yang lebih mengherankan lagi, kenapa Belanda sampai tahu kalau pasukan hantu maut ini berada dalam lindungan Gusti Kujokusumo. Bahkan dalam Pujokusuman digeledah oleh tentara Belanda. Dan Gusti Pujokusumo dibawa ke Semarang dan ditahan di sana. Terus, menurut Kang Basuki, siapa mata-mata itu, Kang? Arjo Kancil. Arjo Kancil? Ya. Kenapa kamu bisa menuduh Arjo Kancil, Kang? Loh, itu sangat gampang, Bang. Masih ingat
ketika malam-malam di atas jembatan Kalijodo itu, kita berhasil menghadang tentara Belanda yang sedang patroli. 4 tentara Belanda berhasil kita bantai. Tapi apa yang terjadi? Pagi harinya rumahku dan rumah Kang Suradi digerebek oleh tentara Belanda. Hanya rumah si Arjo Kancil saja yang tidak didatangi oleh Belanda. Artinya siapa lagi pengkhianatnya kalau bukan si Arjo Kancil? Ngawur. Itu belum bisa jadi alasan bahwa Arjo Kancil adalah mata-matanya. Loh, ini bukti nyata. Ini fakta sih. Kalau si Arjo Kancil itu mata-matanya. Itu bukan fakta. Sebatas dugaan. Dugaanmu masih harus dikuatkan dengan bukti dan saksi. Kalau dugaanmu didukung dengan bukti dan saksi, Arjo Kancil sangat patut kita adili. Loh, tapi dugaan ini sangat kuat sih. Siapa lagi kalau bukan si Arjo Kancil? Sudah, cukup. Sebaiknya kamu tidak lagi menuduh Arjo Kancil adalah mata-mata kalau tidak didasari bukti dan saksi. Tapi iya, cukup. No, ya Kang. Sebaiknya kita kembali ke kamar. Kita perbaiki radio kita. Kita biar tidak ketinggalan informasi. Baik, Kang. Kang, Pak Ugi sangat yakin sih. Nek si Arjo Kancil itu mata-matanya. Dugaanku pun persis seperti itu, Kang. Apa ini? Cendikan hanya dikacau. Oh, kamu toh? Loh, Kang, aku Kancil, Kang. Duduk. Kamu cuma mau mencari informasi ya? Loh, aku Kancil, Kang. Aku Arjo Kancil. Mosok kan Basuki Pangling. Justru aku tidak pangling. Dan aku sangat tahu kalau kamu si Arjo Kancil. Maka sebaiknya kamu mengaku saja. Hah? Mengakui apa? Sekali saja kamu berani berteriak, lehermu pasti putus. sekali saja kamu tidak mau mengakui. Kupastikan bibirmu akan pecah. Kang Basuki, Kang Suradi, ini maksudnya apa? Diam. Sekarang kamu terus terang saja. Selama ini kamu tuh yang menjadi mata-mata. Mata-mata apa toh, Kang? Kepalaku jangan ditutup dengan kain ini. Aku tidak bisa berbicara. Mana mungkin aku bisa menjawab pertanyaan kalian kalau kepalaku ditutup dengan kain ini? Sudah, ngaku saja. Kamu dibayar berapa sama Belanda? Kamu dibayar berapa, bangsa? Dibayar apa toh, Kang? Ini maksudnya apa? Kang, Ya, sepertinya dia tidak mau mengakui. Kita habisi saja, Kang. sekali lagi kamu tidak mau mengakui. Aku tidak akan pernah menyesal menghabisi nyawamu. Aku tidak mengerti apa yang kalian ingin. Aku hanya ingin kamu mengakui. Mengakui apa? Mata-mata. Mata-mata apa? Belanda. Maksudnya? Dasar kadal. Kancil goblok. Kata Sandi. Kucing hitam hanya tidak jujur.
Tahanan? Kenapa di rumah persembunyian ini ada tahanan? Sudah, ada kabar apa di luar sana? Sebaiknya kalian lepaskan tahanan itu. Kita sudah merdeka. Bung Karno dan Bung Hatta sudah membacakan proklamasi kemerdekaan. Merdeka? Iya, kita sudah merdeka. Makanya sebaiknya kalian lepaskan tahanan itu. Bahkan Ngarso Dalem Sri Sultan Hamengkubuwono dan Sri Paku Alam sudah membuat amanat. Ngarso Dalem membuat amanat. Amanat apa, Lestari? Sebaiknya kalian panggil Kang Suroto dan Kang Adino. Aku akan menceritakan banyak hal. Merdeka! Merdeka! Aku sudah mendengar ceritamu, Lestari. Dan aku dari dalam kamar melihat dua orang gerilyawan pekok bodoh ini telah menyiksa Arjo Kancil. Arjo Kancil? Ya, Jadi orang yang ditahan selama ini Kang Arjo Kancil? betul, Arjo Kancil. No, Ya, Kang. lepas kepalanya, tutup kepalanya. Kang Suradi dan Kang Basuki barangkali tidak tahu kalau Kang Arjo Kancil ini adalah orang kepercayaan Gusti Pujokusumo. Kang Arjo Kancil ini adalah keluarga keraton yang ditugaskan untuk mengawal pasukan hantu maut. Sejak Gusti Pujokusumo ditangkap Belanda dan ditahan di Semarang, Kang Arjo Kancil ini sengaja disusupkan untuk mengawal pasukan hantu maut. Etian, kenapa kamu tidak cerita terus terang dari dulu, Lestari? Ini harus benar-benar dirahasiakan sampai kita benar-benar merdeka. Proklamasi kemerdekaan yang dibacakan oleh Bung Karno tidak diakui oleh Belanda. Alasannya, kemerdekaan Indonesia adalah kemerdekaan yang semu. Karena wilayah Indonesia tidak jelas. Itulah makanya Ngarso Dalem Sri Sultan Hamengkubuwono dan Sri Paku Alam membuat amanat pada tanggal 5 September 1945 dan dikirimkan kepada Bung Karno. Amanat itu isinya antara lain Sri Sultan Hamengkubuwono dan Sri Paku Alam menyatakan bahwa Kesultanan Ngayogyakarta dan Pura Pakualam bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya. Kita sangat ketinggalan informasi gara-gara radio kita tidak bisa diperbaiki. Benar, Kang. Sebaiknya sekarang Kang Suroto, Kang Adino, Kang Suradi dan Kang Basuki pulang saja ke rumah masing-masing. Situasi sudah mulai aman. Bahkan sebentar lagi pusat pemerintahan Indonesia akan dipindah ke Yogyakarta. Ngarso Dalem Sri Sultan Hamengkubuwono sudah meminta kepada Bung Karno untuk memindah pusat pemerintahannya ke Yogyakarta. Lestari, aku, Suradi, Basuki, dan Ngadino mungkin tidak kembali lagi ke rumah, tidak kembali lagi ke kampung halaman, karena kami tidak punya keluarga lagi. Inilah keluarga kami, inilah rumah kami, sebab anak dan istri kami yang ada di rumah semuanya sudah tidak ada. Semuanya habis menjadi korban penjajahan Belanda.